Shalom teman-teman, apakah kabar kalian saat ini? Saya berharap kabar kalian adalah sama seperti saya, dalam keadaan yang sehat, dan kalian juga adalah teman-teman saya yang diberkati oleh Tuhan. Pada pertemuan kita pada saat ini, kita bersyukur karena ada sahabat teman yang baru, dia bernama Stefani. Nah, ini seorang perempuan ya, Stefani. Dan jika kalian ingin lebih lanjut kenal dengan dia. Nah, pada saat ini saya akan memberikan kesempatan untuk Stefani memperkenalkan dirinya. Hai, nama aku Stefani Kadamayanti. Aku dari SMA Advent Semarang, kelas 12. Sekarang aku tinggal di asrama. Oke, jadi sahabat kita ini bernama Stefani ya. Dia bersekolah di Pendidikan Advent Semarang kelas 12. Berarti bentar lagi dia mau lulus ini ya. Kemudian bila mana teman-teman ingin lebih lanjut berkenalannya, nah nanti juga saya sertakan di sana ada Instagram. Kalian boleh berkenalan dengan Stefani. Pada saat ini kita akan membahas pelajaran firman Tuhan. Namun sebelumnya ada baiknya kita akan mengawali dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di surga yang baik, pada saat ini kami akan membahas firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang Maha Sabar. Untuk itu Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu pada saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami, kiranya firman ini boleh menjadi bagian kami dan semua umat-umat yang mendengarkan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jadi pelajaran kita saat ini adalah kasih ya. Kasih. Kalau menurut Stefani ya, menurut kamu nih pribadi, kasih menurut kamu itu apa? Kalau menurut Fanny, kasih itu rasa sayang atau suka kepada sesama. Rasa sayang atau suka kepada sesama. Kalau kamu sudah sayang dan suka, kira-kira butuh nggak yang namanya pengorbanan? Ya, pasti. Pasti ya, pasti butuh pengorbanan ya. Terkadang pengorbanan itu tidak hanya melalui materi ya. Terkadang perasaan itu juga butuh pengorbanan. Iya betul. Jadi teman-teman, kalau kita sudah hidup di dalam kasih, yang pasti pengorbanan itu akan menjadi bagian kita juga. Nah, saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan juga. Sebetulnya firman Tuhan ini fokusnya adalah di dalam 1 Korintus pasal 13. Nah, untuk selanjutnya saya mau bertanya dulu nih sebelum kita membahas tentang 1 Korintus pasal 13. Saya mau bertanya kepada Fanny, menurut kamu apa sih bedanya perbedaannya ya seseorang yang mensupport dan mengasihi? Contohnya nih ya, kamu ada teman yang kamu dukung, kemudian ada teman yang kamu kasih. Nah, bedanya apa mendukung dan mengasihi itu kalau menurut kamu? Kalau menurut Fanny, kayak kalau mensupport, kita tidak kenal dengan orang itu, kita bisa mensupport. Kalau mengasihi, pasti kita mensupport dan kita mengenal orang itu. Oh, jadi mendukung atau mensupport itu belum tentu kita tahu siapa orangnya. Iya. Nah, berarti mungkin tidak ada kasih di sana ya. Iya. Meskipun dukungan itu adalah bentuk dari kasih. Tetapi orang yang mengasihi sudah pasti akan mendukung, mensupport ya. Oh iya, jadi contohnya kayak gini ya. Dulu saya juga pernah. Karena kamu mungkin tinggal di asrama. Saya dulu juga pernah tinggal di asrama. Jadi ketika tinggal di asrama itu, terkadang ada orang tua yang dia tidak memiliki biaya ya. Dia tidak memiliki biaya untuk mensekolahkan anaknya. Kemudian anaknya ini dapat apa? Beasiswa ya. Nah, ketika seseorang memberikan beasiswa itu, belum tentu orang itu tahu siapa saya. Dan saya dapat beasiswa. Nah, orang yang dikasih adalah orang yang pasti didukung. Nah, itu kalau orang mengasihi pasti didukung. Contoh orang tua kita mendukung kita karena mengasihi kita di sekolah ya. Kita sekolah karena mereka dukung ya kan, karena mereka mengasihi kita. Tetapi orang yang memberikan dukungan tadi atau support tadi beasiswa, belum tentu dia kenal kita ya. Oh iya ya. Mendukung dan mengasihi perbedaannya adalah seperti itu. Lalu menurut kamu nih,
bagaimana cara kamu membedakan seseorang yang kamu percayai dan orang? Kan gini, kamu kan tinggal di asrama nih, banyak nih Iya. teman-temanmu ya kan. Mm-mm. Nah, ketika dari banyak teman-teman itu pasti ada salah satu nih yang kamu percayai nih. Iya, Nah, pasti. bagaimana cara kamu yakin bahwa orang ini adalah orang yang kamu percayai dan mungkin di sisi yang lain ada orang yang nggak kamu percayai? Bagaimana caranya? Ya, kalau setiap Fani cerita, dia bisa mendengarkan dengan baik, lalu tidak dan bisa menjaga rahasia Hmm? itu mungkin Fani bisa percaya sama orang itu. Oh, jadi ketika teman kamu siap untuk apa namanya menerima Menjaga. curhatmu, Ya, kemudian curhatmu itu bisa dia apa? jaga rahasia. Jaga rahasianya, itu adalah orang yang bisa kamu percaya ya. Iya, Tapi ada juga orang yang ember dan iya, ya banyak. mungkin dan mungkin itu adalah orang yang tidak kamu percaya ya karena apa namanya kita sudah percaya sama dia untuk curhat tetapi malah jadi bahan buat mereka untuk cerita ya. Iya. Jadi seperti itu ya cara kamu ya. Baik, sekarang kita coba baca di dalam 1 Korintus pasal 13. Di mana judul besarnya di sana adalah kasih. Nah, kalau kita baca, coba ya, Fani baca ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Nah, Fani boleh membacakannya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Jadi tadi kamu membaca ya. Nah, salah satu bentuk kasih itu apa? Di sana tadi dikatakan. Kasih itu ya, sabar ya, sabar. Kemudian ada Murah hati. murah hati, tidak cemburu, kemudian tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan banyak hal. Jadi kalau kita pelajari firman Tuhan ini, kasih itu sabar. Nah, kalau kita baca di sana ada kata kasih itu sabar kemudian titik koma. Artinya kalimat berikutnya adalah kalimat yang mendukung bahwa kasih itu adalah sabar. Dan kalau kita baca di sana, seseorang yang tidak melakukan hal yang tidak sopan itu adalah orang yang sabar. Orang yang tidak mencari keuntungan diri sendiri adalah orang yang sabar. Bahkan tadi di sana juga dikatakan ia tidak pemarah. Nah, ini kadang kalau orang sudah emosi berarti dah di batas sabarnya ya, udah keluar sabarannya ya. Makanya dia marah. Orang yang tidak marah itu adalah orang yang sabar. Kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain adalah orang yang sabar. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Itu adalah orang yang sabar. Ia menutupi segala sesuatu. Nah, ini tadi temanmu ya, bisa menjaga rahasia. Itu berarti orang yang sabar. Patut untuk kita apa? Untuk kita kasih. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu adalah sabar. Nah, dari pelajaran ini, kira-kira pernah nggak kamu itu berada pada posisi seperti ini? Kamu itu mengasihi seseorang, tapi kamu juga sabar terhadap dia. Pernah nggak? Iya, pernah. Kapan itu? Contohnya, Fani kan punya adik. Iya. Pasti kakak adik tuh pasti sering berantem ya kan? Oh iya, sering berantem kakak Iya, adik. sering berantem. Walaupun sering berantem, tapi Fani tetap mengasihi dia. Saya selalu sabar. Sabar ya, sabar Iya. menghadapi Iya. adik ya. Kadang adik kan jahil, kemudian bikin kita emosi juga. Ketika kita tidak terbawa emosi, kita ya mencintai adik kita, di sana Fani berarti tetap mengasihi tetapi dengan kesabaran ya. Itu adalah salah satu contoh di mana kasih itu adalah kasih yang sabar. Wah, ini pelajaran yang sangat baik sih di dalam pertemuan kita saat ini, bahwa kasih itu adalah sabar. Ketika kita bisa sabar, berarti kita bisa mengasihi. Ya, ketika kita dikatakan orang yang penuh dengan kasih, berarti kita adalah orang yang sabar. Nah, ini adalah pelajaran kita pada saat ini, teman-teman. Biarlah pelajaran ini membawa kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, supaya kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Karena kasih itu berasal dari
dari Tuhan. Untuk itu kita akan tutup pelajaran kita pada saat ini. Kita akan berdoa dipimpin oleh Stefani. Silakan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu pada saat ini kami sudah bisa untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin kami untuk bisa tetap sabar menghadapi segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Stefani sudah hadir dan bersama-sama dengan kita. Biarlah ini menjadi berkat bagi teman-teman. Jadi beginilah teman-teman pertemuan kita saat ini. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Bye-bye.